Kita masuk ke video instalasi komponen. Pada tahap pertama, kita akan melakukan proses pemotongan kabel dengan menggunakan tang potong. Setelah melakukan pemotongan dan pengupasan kabel, kemudian kita memasang kabel tersebut ke indikator input dan mengencangkan menggunakan obeng. Pada tahap selanjutnya, kita memasang kabel biru dan kabel hitam yang sudah dikupas sebelumnya. Kita pasang ke lampu indikator output dan langsung kita kencangkan menggunakan obeng. Setelah semua kabel pada lampu indikator input sudah terpasang dan sudah dikencangkan menggunakan obeng, pada tahap selanjutnya kabel lampu indikator input kita hubungkan ke fuse input. Kemudian kita solder agar instalasinya tidak mudah lepas. Setelah semua kabel lampu indikator input dihubungkan dengan fuse input dan sudah disolder, kemudian kabel hitam lampu indikator output fase T kita seri ke lampu indikator output fase S dan langsung kita kencangkan menggunakan obeng. Selanjutnya kita pasang kabel hitam lampu indikator output fase S kita seri ke lampu indikator output fase R dan langsung kita kencangkan menggunakan obeng. Selanjutnya kita mengambil kabel hitam lalu kita sambung ke fuse output dan langsung kita solder. Tahap selanjutnya kita mengambil kabel kuning lalu disambungkan menggunakan solder ke fuse output. Tahap selanjutnya kita mengambil kabel merah lalu disambungkan menggunakan solder ke fuse output. Pada kabel merah memiliki tanda R, kabel kuning memiliki tanda S, dan kabel hitam memiliki tanda T. Tahap selanjutnya kita mengambil kabel hitam dan langsung mengupasnya menggunakan tang kupas. Setelah kabel sudah dikupas, lalu kabel tersebut kita bentuk menjadi lingkaran. Begitu juga dengan kabel kuning dan kabel merah, dikupas dan dibentuk menjadi lingkaran. Tahap selanjutnya kabel hitam kita sambung ke output alat ukur fase T. Kemudian untuk kabel kuning dihubungkan ke output alat ukur fase S, dan kabel merah kita hubungkan ke output alat ukur fase R. Selanjutnya kita mengambil kabel hitam fuse output dan kabel hitam alat ukur untuk dihubungkan ke selektor switch yang bertanda fase T dan langsung kita kencangkan menggunakan obeng. Tahap selanjutnya kabel kuning fuse dan kabel kuning alat ukur kita hubungkan ke selektor switch yang bertanda fase S dan dikencangkan menggunakan obeng. Kemudian pada kabel merah fuse dan kabel merah alat ukur kita hubungkan ke selektor switch yang bertanda fase R dan langsung kita kencangkan menggunakan obeng. Tahap selanjutnya kita mengambil kabel biru lampu indikator fase T dan langsung kita hubungkan ke selektor switch fase N atau netral. Lalu kita kencangkan menggunakan obeng. Tahap selanjutnya kita mengambil kabel NYAF, lalu kabel tersebut kita kupas menggunakan cutter. Setelah selesai mengupas kabel menggunakan cutter, kita menghubungkan antara skun kabel dan kabel NYAF dengan menggunakan tang skun. Perlu diperhatikan pada saat menggunakan tang skun, tenaga yang diperlukan cukup besar agar kekencangan skun semakin kuat dan tidak mudah lepas. Setelah selesai menghubungkan kabel dengan skun, kemudian kabel tersebut kita hubungkan ke ampere meter input fase T. Kemudian kita kencangkan menggunakan kunci pas. Dan output kabel tersebut kita hubungkan ke input MCB satu fase. Selanjutnya kita mengambil kabel NYAF, kita hubungkan ke output ampere meter fase T. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci pas. Dan output kabel tersebut kita hubungkan ke output MCB 3 fase, lalu kita kencangkan menggunakan obeng. Tahap selanjutnya kita mengambil kabel NYAF, kemudian kita hubungkan ke input ampere meter fase S, lalu kita kencangkan menggunakan kunci pas. Dan output kabel tersebut kita hubungkan ke input MCB 1 fase. Tahap selanjutnya kita mengambil kabel NYAF lalu dihubungkan ke output ampere meter fase S, kemudian dikencangkan menggunakan kunci pas. Dan output kabel tersebut kita hubungkan ke MCB 3 fase dan langsung kita kencangkan menggunakan obeng.
Tahap selanjutnya kita mengambil kabel NIAF, kemudian kita hubungkan ke input ampermeter fase T. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci pas. Dan output kabel tersebut kita hubungkan ke input MCB satu fase. Tahap selanjutnya kita mengambil kabel NIAF lalu dihubungkan ke output ampermeter fase T, kemudian dikencangkan menggunakan kunci pas. Lalu output kabel tersebut kita hubungkan ke output MCB 3 fase dan langsung kita kencangkan menggunakan obeng. Setelah selesai instalasi MCB, kemudian kita mengambil sisir 3 fase lalu dihubungkan ke MCB 1 fase dan langsung kita kencangkan menggunakan obeng. Tahap selanjutnya kita mengambil kabel biru dan kabel merah lalu langsung mengupasnya menggunakan tang kupas dan kemudian dibentuk menjadi lingkaran. Kabel biru kita hubungkan ke input voltmeter dan kabel merah kita hubungkan ke output voltmeter. Selanjutnya kita kencangkan menggunakan kunci pas. Kemudian output kabel tersebut kita hubungkan ke selektor switch lalu kita kencangkan menggunakan obeng. Tahap selanjutnya kita mengambil kabel hijau yang bertanda ground, kemudian langsung kita hubungkan ke selektor switch yang bertanda N. Kemudian kita kencangkan menggunakan obeng. Output kabel tersebut kita hubungkan ke ground panel yang berada di samping MCB. Kemudian kita kencangkan menggunakan obeng dan kunci pas supaya kabel tersebut tidak mudah lepas. Tahap terakhir kita merapikan kabel dengan menggunakan spiral kabel. Yang pertama kita mengambil spiral kabel dan memasangnya di kabel MCB 3 fase. Tahap selanjutnya kita mengambil spiral kabel dan langsung memasangnya di kabel MCB 1 fase. Selanjutnya kita merapikan kabel biru, merah, kuning, hitam, dan hijau menggunakan spiral kabel. Beginilah tampilan bagian dalam box panel yang sudah selesai dibuat. Beginilah tampilan luar box panel hubung bagi yang sudah selesai dibuat. Begitulah cara instalasi komponen pada panel hubung bagi 3 fase. Kita masuk ke video uji coba media panel hubung bagi 3 fase. Pada tahap pertama, kita menyiapkan 1 buah panel hubung bagi dan 2 buah mesin listrik 3 fase. Tahap selanjutnya kita mengambil kabel sumber 3 fase, kemudian kabel tersebut kita hubungkan ke MCB 3 fase. Untuk kabel biru yang bertanda fase R, untuk kabel kuning bertanda fase S, untuk kabel hitam bertanda fase T. Kemudian kita kencangkan menggunakan obeng. Tahap selanjutnya kita mengambil kabel hitam yang bertanda fase N atau netral, kemudian kita hubungkan ke bus bar. Tahap selanjutnya kita mengambil input kabel mesin listrik A, kemudian kita hubungkan ke MCB 1 fase. Untuk kabel biru yang bertanda fase R, untuk kabel kuning bertanda fase S, untuk kabel hitam bertanda fase T. Kemudian kita kencangkan menggunakan obeng. Tahap selanjutnya kita mengambil input kabel mesin B, kemudian kita hubungkan ke MCB 1 fase, kemudian kita kencangkan menggunakan obeng. Setelah instalasi mesin sudah selesai, kemudian kita hidupkan MCB 3 fase dan juga MCB 1 fase. Setelah itu semua komponen pada panel hubung bagi akan menyala. Pada komponen alat ukur ampermeter,
Jarum pada komponen tersebut akan bergerak, yang menandakan bahwa alat ukur ampermeter sudah menyala. Pada mesin listrik A dan mesin listrik B sudah menyala dan rotor mesin listrik berputar. Pada tahap selanjutnya, mengetahui tegangan pada alat ukur voltmeter dengan memutar alat ukur selektor switch ke tanda RS dengan tegangan 410 volt. Kemudian kita memutar saklar ke tanda ST dan ke tanda TR dengan tegangan 410 volt. Kemudian kita memutar saklar ke tanda RN dengan tegangan 220 volt. Kemudian kita memutar saklar ke tanda SN dan tanda TN dengan tegangan 220 volt. Begitulah cara mengetahui bahwa alat ukur voltmeter dan saklar selektor switch sudah bekerja dengan baik. Begitulah hasil uji coba media panel lubung bagi 3 fase dengan menggunakan beban listrik 3 fase dengan menggunakan 2 unit mesin listrik 3 fase. Demikian penjelasan tentang media saya yang berjudul pengembangan media video pembelajaran pembuatan panel lubung bagi 3 fase di Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Sekian dan terima kasih.